Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Olivia Wulandari dengan NIM 240421188 akan menjelaskan materi tentang investasi dan kesejahteraan masyarakat. Materi yang pertama yaitu investasi. Investasi merupakan penanaman modal yang ada bentuk investasi atau ekonomi makro. Yang pertama yaitu pengeluaran atau pembelanjaan. Yang kedua, pembelian barang-barang, bangunan, peralatan, dan inventaris. Yang ketiga, menambah kemampuan produksi barang atau jasa. Yang keempat, meningkatkan output yang dihasilkan sehingga tersedia bagi masyarakat. Selanjutnya, investasi publik, yaitu penempatan sejumlah dana dan atau barang dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan atau manfaat lainnya. Aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penempatan sejumlah dana dan atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Bentuk investasi. Yang pertama saham, yaitu kepemilikan perusahaan atau dividen, pembagian keuntungan. Yang pertama ada biasa dan preferen. Yang kedua surat utang atau obligasi, pembayaran pokok hutang plus bunga atau kupon. Contohnya yaitu secured bonds dan unsecured bonds. Selanjutnya ada investasi langsung yaitu tanah, jalan, jembatan, dan bandara. Yang terakhir investasi tidak langsung, contohnya sumber daya manusia. Selanjutnya jangka waktu investasi, ada jangka pendek, jangka panjang, dan permanen. Jangka pendek yaitu 3-12 bulan, contohnya saham, deposito, SPN, ORI, SBI, dan lain-lain. Jangka panjang atau lebih besar dari 12 bulan, non-permanen, diperjualbelikan, contohnya BUMN, BUMD, BUMS, obligasi, proyek pembangunan, dana bergulir, deposito, JP, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu permanen atau berkelanjutan, contohnya penyertaan modal BUMN, BUMD, BUMS, dan lain-lain. Selanjutnya sektor investasi, ada sektor pemerintah dan sektor swasta nasional, bisa dilihat pada PPT. Investasi pemerintah, sumber investasi pemerintah, yang pertama ada APBN, yang kedua imbal hasil, yang ketiga pendapatan dari layanan atau usaha, yang keempat hibah, dan yang kelima sumber lain yang sah. Kategori ada investasi sosial, investasi untuk pembangunan generator pertumbuhan ekonomi, investasi untuk layanan publik, investasi untuk penciptaan return, investasi untuk menciptakan bisnis baru, dan investasi untuk menciptakan penghematan operasional. Investasi pemerintah ada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja modal fisik lainnya. Pengelolaan investasi pemerintah, yang pertama perencanaan, yaitu tahap awal untuk menentukan tujuan, strategi, dan alokasi sumber daya sebelum kegiatan dilaksanakan. Yang kedua pelaksanaan, proses menjalankan rencana yang telah disusun sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. Yang ketiga pelaporan atau pertanggungjawaban, penyampaian hasil kegiatan dan penggunaan sumber daya kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk transparansi. Yang keempat, pengawasan, kegiatan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan aturan. Yang terakhir, divestasi, yaitu proses pelepasan atau pengalihan kepemilikan aset, saham, atau investasi oleh suatu entitas. Materi selanjutnya, aspek kelayakan investasi pemerintah. Yang pertama ada aspek teknik, menilai kelayakan teknik proyek termasuk lokasi, teknologi, desain, dan ketersediaan sumber daya. Yang kedua, aspek sosial dan budaya, mengkaji dampak proyek terhadap masyarakat, nilai-nilai lokal, dan penerimaan sosial. Yang ketiga, aspek ekonomi dan finansial, mengevaluasi manfaat ekonomi makro dan kelayakan pembiayaan proyek secara finansial. Yang terakhir, aspek distribusi, menilai pemerataan manfaat proyek antar wilayah, kelompok sosial, dan lapisan masyarakat. Faktor pengaruh investasi pemerintah. Yang pertama ada tingkat inflasi. Tingkat inflasi mempengaruhi daya beli, biaya proyek, dan estimasi keuntungan jangka panjang. Yang kedua resiko dan ketidakpastian, menyulitkan perencanaan dan dapat menurunkan minat atau efektivitas investasi. Yang ketiga capital rationing, yaitu keterbatasan anggaran memaksa pemerintah memilih proyek dengan prioritas dan dampak terbaik.
Evaluasi investasi pemerintah. Langkah utama yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, tentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, tentukan manfaat dan biaya dalam rupiah. Dan yang terakhir, pilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Langkah alternatifnya ada dua, yaitu penilaian investasi tradisional atau payback periode, dan yang kedua, aliran kas didiskontokan atau NPV atau IRR. Pelaku investasi pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019. Yang pertama, Komite Investasi Pemerintah ada Kementerian Keuangan atau Bendahara Umum Negara, Kementerian Teknik, Auditor Internal Pemerintah atau BPK, dan tenaga ahli. Yang kedua, operator investasi pemerintah yaitu BLU, BUMN, dan BHL. Komite Investasi Pemerintah atau KIP, supervisi, menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas investasi pemerintah, menyusun dokumen pernyataan kebijakan investasi pemerintah atau PKIP, melakukan konsolidasi atas seluruh rencana investasi pemerintah yang dibuat oleh OIP atau operator investasi pemerintah, menyetujui rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang bersumber dari APBN, memberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan investasi pemerintah, memberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan investasi pemerintah, menyetujui usulan OIP untuk melakukan divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukan, melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah yang dilakukan oleh OIP, dan yang terakhir, menerima laporan pelaksanaan investasi pemerintah dan laporan keuangan dari OIP. Operator investasi pemerintah operasional. Yang pertama, menyusun rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan atas investasi pemerintah yang menjadi bidang tugasnya. Yang kedua, mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah yang berasal dari APBN kepada KIP, melakukan perjanjian dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah. Yang keempat, menempatkan dana dan atau aset keuangan untuk pelaksanaan investasi pemerintah. Yang kelima, melakukan tata kelola yang baik dan pengendalian risiko atas pengelolaan investasi pemerintah. Selanjutnya, melakukan tindakan yang diperlukan dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan investasi pemerintah. Dan yang terakhir, melaksanakan divestasi dan investasi pemerintah. Resiko investasi. Resikonya ketidakpastian tentang sesuatu, kejadian yang tidak diinginkan, sesuatu yang terjadi di luar tujuan semula, dan kemungkinan terjadinya sesuai yang merugikan. Resiko investasi yaitu tidak terjadi manfaat yang diharapkan, serta kerugian dan pemborosan. Jenis dan sifat investasi. Jenisnya yaitu resiko yang didapat diasuransikan atau insurable risk. Insurable risk jika predictable, measurable, by chance, menyeluruh di semua wilayah. Resiko yang tidak dapat diasuransikan atau uninsurable risk. Resiko investasi swasta yaitu untung, balik modal, dan rugi. Resiko investasi publik yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan publik, serta pemborosan keuangan negara. Manajemen resiko investasi. Resiko dapat terjadi dan tidak selalu dapat dihindari. Antisipasi dengan pengelolaan resiko atau manajemen resiko. Manajemen resiko yang pertama, menghadapi resiko atau avoiding risk. Yang kedua, mengurangi resiko atau reducing risk. Dan yang ketiga, bersiap menghadapi resiko. Dan yang terakhir, mengasuransikan resiko. 4. Fase manajemen resiko. Yang pertama, identifikasi resiko, yaitu mencari sumber, spesifikasi, dan subkategori resiko. Yang kedua, analisis dan penilaian resiko, yaitu estimasi dan penentuan dampak resiko. Yang ketiga, reaksi terhadap resiko, metode untuk menghindari. Dan yang terakhir, pemantauan dan pengendalian resiko. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.